Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu di perkuliahan analisis dan standarisasi obat bahan alam atau sering disingkat dengan ASOBA. Mata kuliah ini di dalam buku pedoman akademik ada rincian materi seperti itu. Nah, tetapi dalam perkembangannya nanti materinya juga ada beberapa perkembangan. Nah, ini beberapa pustaka yang digunakan. Kemudian Farmakope Herbal ya, Indonesia edisi 2 yang terbaru dan beberapa literatur yang lain. Ini melengkapi materi perkuliahan pada kuliah ini. Ya, jadi kita tahu bahwa obat bahan alam Indonesia itu mengalami perkembangan yang begitu pesat. Ya, akhir-akhir ini di masa pandemi apalagi ya, semakin berkembang. Kemudian cukup banyak materi-materi dalam webinar-webinar ya, kebaruan-kebaruan saat ini itu diselenggarakan selama masa pandemi ini ya, karena dengan semua serba online ya, tidak terbatas ruang dan waktu ya, transfer ilmu, perkembangan ilmu, penyesuaian diri terhadap kondisi masa pandemi ini semakin pesat. Nah, ini juga berdampak terhadap perkembangan di obat bahan alam ya. Jadi ini adalah potensi bahan alam Indonesia dan peran strategis riset dan hilirisasi obat bahan alam Indonesia. Ya, mungkin di beberapa webinar atau di pertemuan-pertemuan ilmiah terkait bahan alam Indonesia akan selalu disinggung ya, bahwa kita tahu Indonesia ini adalah 5 besar negara mega biodiversitas. Ya, keanekaragaman hayati kita banyak sekali, apalagi tanaman, di mana tanaman inilah yang gudang ya, bahan yang bisa dikembangkan dalam pengobatan. Nah, kemudian ada Ristoja, ya, riset tanaman obat dan jamu. Ini menghimpun informasi ada ramuan sampai 32 ribuan. Tumbuhan obat itu sudah terdeteksi 2.848 spesies yang tersebar dari 405 etnis di 34 provinsi. Nah, oleh karena itu pentingnya adanya pengembangan mulai dari segi riset sampai nanti akhirnya ke hilirisasi. Nah, di mana dalam pengembangan ini akan terkait dengan beberapa aspek ini, ya, yaitu sosial budaya, di mana kita tahu bahwa pengobatan dengan bahan alam ini adalah kearifan lokal kita, warisan budaya bangsa Indonesia, ya, yang harus kita kelola sedemikian rupa agar apa? Agar tidak diambil oleh negara lain. Harus kita pertahankan ya warisan ini. Kemudian dari aspek ekonomi, ya ini adalah industri padat karya, ya salah satu penggerak roda ekonomi di Indonesia. Ya, 86,65% usaha obat bahan alam Indonesia itu berupa UMKM. Ya, dibandingkan dalam industri obat tradisionalnya lebih banyak yang UMKM-nya, gitu. Sehingga industri di bidang ini itu benar-benar bisa menghidupi masyarakat kita. Ya. Kemudian di bidang teknologi, ya ini mendukung perkembangan dan peningkatan penguasaan teknologi khususnya di bidang herbal.
Ya, dengan pengembangan mulai dari riset, kemudian nanti ada dukungan untuk dikembangkan lebih lanjut, ya, akan terpacu industri-industri itu untuk meningkatkan teknologinya. Nah, tentunya dalam bidang kesehatan ini akan meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat. Ya, upaya pencegahan. Ya, apalagi ditambah dengan adanya paradigma jamu yang mudah diperoleh, murah, dan minimal menimbulkan efek samping dan memiliki efek daya tahan tubuh, ya, sehingga bisa mencegah beberapa kondisi. Nah, apalagi kemarin awal pandemi itu ya dicanangkan bahwa yang ngetren waktu itu ada bajai merah begitu ya, sampai harganya mahal di industri sampai kewalahan mencari bahan bakunya, ya, yang dimana mereka sudah rutin memproduksi itu, tiba-tiba masyarakat digencarkan dengan berita itu, semua pada mencari jahe merahnya itu, kemudian industri nggak kebagian bahan baku, akhirnya harganya jadi melonjak, ya. Kayak itu dinamikanya seperti itu, ya. Dan itu bukan hanya isapan jempol, ya. Dengan pandemi ini akhirnya ya cukup banyak penelitian-penelitian baik itu secara in vivo, in vitro ataupun secara klinis begitu ya yang dilakukan untuk membantu gitu ya, membantu dalam kondisi pandemi ini. Ya, tetapi perjalanan Indonesia dalam mengembangkan bahan alam ya tidak hanya mulai dari pandemi ini, tetapi waktu-waktu sebelumnya kan sudah mulai tahun 2000 kita mencanangkan ada fitofarmaka seperti itu, ya itu sudah dirintis, tetapi di masa pandemi ini semakin mempercepat ya beberapa proses pendaftaran produk juga dipermudah oleh Badan POM, ya segala informasi dengan mudah sekali diakses oleh masyarakat. Masyarakat semakin pintar begitu ya mencari informasi-informasi di sosial media seperti itu. Ya, testimoni-testimoni juga semakin banyak ya. Dan tapi tentunya harus diimbangi dengan sikap kritis dari masyarakat dan terutama kita nanti ya tenaga kesehatan seperti itu bagaimana memilah informasi itu dengan baik ya. Oke, kemudian istilah ya terkait dengan istilah ada istilah obat tradisional ya. Jadi obat tradisional ini dipakai terus-menerus di Undang-Undang Kesehatan ya, tidak tergantikan meskipun di luar negeri ya menggunakan istilah herbal medicine ya, produk herbal seperti itu. Tapi Indonesia tetap tidak mau menggunakan istilah mengikuti begitu ya, mengikuti istilah dari luar tetapi mau mempertahankan istilah ini ya. Jadi di tahun 2000 berapa kalau tidak salah 2012-an seperti itu ya ASEAN mengadakan harmonisasi, kemudian diadakan pendataan seperti itu ya tentang istilah herbal ini apa di masing-masing negara. Nah, Indonesia tetap menggunakan istilah obat tradisional atau jamu gitu untuk apa ya menguatkan bahwa inilah milik kita. Gitu. Oke, jadi obat tradisional itu didefinisikan sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan maupun mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jamu adalah obat tradisional yang dibuat di Indonesia. Itu definisi jamu. Ya, jadi tadi obat tradisional itu adalah
dari bahan-bahan alam tadi, tetapi penerapannya disesuaikan dengan norma yang berlaku dan dasar penggunaannya itu secara turun-temurun. Nah, istilah obat tradisional yang dibuat di Indonesia adalah jamu. Ya, jadi jamu itu mau keluar negeri kemanapun, ya, utusan kita, delegasi kita di ASEAN atau apa akan menggunakan istilah jamu ini. Jadi nanti akan dikenal bahwa oh jamu itu Indonesia gitu. Nah, kemudian di masa pandemi kemarin ini ya, Badan POM mengeluarkan mencanangkan ada istilah lagi. Meskipun belum termuat dalam peraturan-peraturan perundangan manapun. Tetapi ada sebuah buku begitu ya, Informatorium Obat Modern Asli Indonesia atau OMAI singkatannya. Nah, waktu itu ini apa gitu ya, saya juga berpikir seperti itu. Nah, ternyata isi dari buku Informatorium Obat Modern Asli Indonesia ini isinya adalah OHT dan fitofarmaka. Ya, jadi OMAI itu apa? OMAI itu adalah OHT dan fitofarmaka yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan bahan baku asli dari alam Indonesia. Itu yang disebut dengan OMAI. Ya, mestinya kita akan semakin bangga dengan produk-produk kita. Nah, jadi di kuliah ini ya judulnya kuliahnya adalah analisis standarisasi obat bahan alam. Ya, obat bahan alam karena sempat ada peraturan juga di tahun 2004-2005 itu menggunakan istilah obat bahan alam. Tapi produk hukum selanjutnya tidak ada sama sekali yang menyinggung istilah obat bahan alam lagi. Ya, tapi istilahnya dengan obat tradisional, jamu, obat modern asli Indonesia. Ya, itu hanya kesepakatan istilah, tetapi kita tahu filosofi dan makna katanya dan perkembangannya lah begitu. Oke, kemudian selanjutnya ada regulasi di negara kita. Tujuannya apa? Ya, 3 hal, yaitu untuk melindungi konsumen itu yang utama. Ya, perlindungan terhadap konsumen ya, supaya konsumen tidak ditipu gitu ya dan mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya, terjamin khasiatnya. Jadi tidak hanya terjamin kualitas tapi juga terjamin khasiatnya. Nah, kemudian dengan adanya regulasi juga akan terjadi pengawasan. Pengawasan peredarannya, pengawasan dalam pembuatannya, ya. Dan di sisi lain, adanya regulasi itu dengan bertujuan untuk memajukan industri. Ya, jadi memang sekarang peraturannya itu semakin ketat, ya, semakin ketat itu ya tadi tujuannya demi kebaikan bersama. Industri akan terlihat kemajuannya. Ya, di mana kita tahu industri di Indonesia dibagi beberapa grade. Ya kan? Berarti ada kriteria-kriterianya. Nah, kriteria itulah yang nanti akan membedakan grade-grade industri. Ya. Nah, yang paling tinggi tentunya adalah industri obat tradisional. Ya, di bawahnya kan ada usaha, ya, ada usaha kecil, ukot, umot, seperti itu. Nah, 3 aspek pengawasan apa? Aman, mutu, dan khasiat. Seperti yang tadi yang saya sampaikan. Ya, kualitas atau mutunya baik, tapi khasiatnya juga terjamin dan aman. Ya, aman, tidak ada campuran-campuran bahan berbahayanya. Ya, tidak mengandung bahan berbahaya, tidak mengandung bahan melebihi dari ketentuan yang ada yang bisa menimbulkan bahaya. Nah, ini adalah perkembangan peraturan obat tradisional di Indonesia. Menarik sekali.
Ya. Jadi kepedulian pemerintah terhadap obat tradisional itu sudah ada sejak tahun 60-an, bukan di era tahun 2000-an saja. Ya, tapi sudah dari sejak tahun 60-an itu sudah masuk di peraturan kita. Ya, di mana negara lain dan WHO belum perhatian terhadap obat tradisional. Nah, waktu itu ada Undang-Undang Kesehatan tahun 61 mengatakan bahwa obat tradisional Indonesia perlu dipelajari dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Itu peraturan di tahun 60-an. Ya, di mana kita baru berapa tahun merdeka ya, gitu ya. Nah, tapi sudah tahu sisi-sisi mana yang harus kita kembangkan. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 92. Nah, di situ dituliskan bahwa sistem kesehatan nasional mewajibkan pengawasan terhadap keamanan pakai dan khasiat obat tradisional dan perlu pengembangan dan peningkatan kualitas OT. Ya, jadi di tahun 92 ini tercermin di sini sebenarnya ingin bahwa obat tradisional termasuk bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan. Ya, meskipun pada prakteknya tidak semudah itu. Ya, karena di kalangan pengobatan itu masih kuat, yaitu pengobatan barat. Ya, pengobatan barat menggunakan senyawa sintetis. Nah, tetapi dengan adanya back to nature yang dicanangkan itu tahun 2000-an, back to nature itu kan bahasa Inggris, berarti yang membuat istilah itu tentunya bukan dari Indonesia. Ya, tapi dari luar negeri, dari dunia barat itu mencanangkan ada back to nature. Nah, akhirnya mulai tahun 2000-an WHO mulai ada perhatian ke obat ya mengatakannya herbal lah begitu ya, herbal begitu. Kemudian akhirnya ada rapat-rapat divisi-divisi terkait dengan herbal medicine seperti itu. Sehingga itu juga akan nanti berdampak ke Indonesia. Nah, Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 itu apalagi ya? Pasti masih dipertahankan ada obat tradisional. Nah, di situ disinggungnya bagaimana? Obat tradisional terbukti aman dan berkhasiat, dijaga kelestariannya. Dan pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku obat tradisional. Nah, itu. Jadi dari 3 undang-undang kesehatan ini terlihat ya, sudah sejauh mana perkembangannya. Kalau dulu tahun 60-an masih mengatakan perlu dipelajari dan dimanfaatkan begitu. Belum ada peraturan tentang bagaimana izin edarnya. Tapi di tahun 92 nah mulai ada wajib pengawasan, keamanan pakai dan khasiat, dikembangkan, ditingkatkan kualitasnya. Nah, di tahun 2000-an yaitu Undang-Undang Kesehatan 2009 ya, OT yang terbukti aman berkhasiat dijaga kelestariannya. Artinya apa? Sudah mulai ada ketidakseimbangan antara kebutuhan bahan baku dengan budidaya. Nah, ini yang menjadi perhatian akhirnya dan dituangkan di undang-undang supaya apa? Dijaga kelestariannya. Ya. Kemudian pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan bahan baku OT. Nah, ini tadi ada beberapa bahan baku yang sudah mulai mengalami kelangkaan. Karena tahun 90-an begitu, ya, mungkin kebanyakan mengambil dari tumbuhan liar. Akhirnya tumbuhan liar habis, tidak diimbangi dengan upaya budidaya. Nah, sehingga sedikit demi sedikit mulai ditata, ya, dilakukan kerjasama baik dari pemerintah, dari petani, dari asosiasi-asosiasi seperti itu, dan akademisi juga. Ya. Kemudian obat tradisional yang diolah, diproduksi, diedarkan, dikembangkan, ditingkatkan, dan digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Masih sama ya, jadi intinya ada izin edar, diawasi. Seperti itu. Nah, tetapi ada kata kunci yang ketiga yang tidak ada di peraturan di undang-undang sebelumnya, yaitu apa? Penggunaan OT
harus rasional. Nah, ini belum ada di peraturan sebelumnya. Karena apa penggunaan OT harus rasional? Ya, rasional itu kan 5W1H gitu ya. Tepat tepat dosis, kemudian tepat pasien, ya kan? Tepat cara penggunaan juga, waspada efek samping seperti itu. Kenapa? Karena mulai cukup banyak produk-produk yang tidak rasional. Jadi rasional di sini sebenarnya konsepnya sama seperti obat rasional begitu. Bagaimana mencampur obat yang banyak sekali itu akhirnya dirasakan tidak rasional karena bisa terjadi interaksi dan lain-lain. Nah, di obat tradisional dimunculkan istilah kerasionalan obat tradisional. Maaf tadi saya salah, 4T1W itu ya. Ya. Nah, jadi diharapkan kerasionalan ini ada. Nah, contoh ketidakrasional obat tradisional itu apa? Pasti sering kita melihat ada produk yang mengatakan bisa mengobati segala jenis penyakit. Ya. Jadi dari satu produk itu gitu ya dilabeli bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Itu beneran nggak? Ya beneran. Karena apa? Tanaman yang ditambahkan di situ kadang bisa lebih dari 10, bisa 20 tanaman dimasukin. Ya iya, semua jenis penyakit bisa. Karena masing-masing tanaman, yang satu untuk asam uratnya, yang satu untuk hipertensinya, yang satu untuk ini. Tetapi kan menjadi tidak rasional di saat apa? Ada orang yang nggak membutuhkan tanaman itu atau untuk efek itu. Tetapi akhirnya ikut diskonsumsi karena itu sudah dalam satu ramuan. Ya, itu pernah ada. Ya, apalagi produk-produk yang bahkan kadang yang seperti ini itu yang tidak memiliki izin edar gitu. Ya, dikemas dalam botol seperti sirup gitu ya. Nah, misalnya. Kemudian di situ dilabeli bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Nah, kalau orang awam ya masyarakat yang kurang paham, wah seneng gitu ya, seneng, wah bisa aku nanti sakit apa ya tinggal minum ini, sakit apa ya tinggal minum produk ini, satu produk apapun nanti saya minumnya ini gitu. Nah, tetapi kan berarti ada tanaman yang tidak dibutuhkan tadi saya bilang. Nah, itulah maka tugas dari pemerintah adalah bagaimana mengupayakan rasional. Makanya fitofarmaka, peraturan fitofarmaka yang pertama kali keluar itu di tahun 92 itu bahwa campuran itu maksimal 5 komposisinya. Nah, untuk menghindari yang tadi ada komposisinya bisa sampai 20 sampai 30 tanaman seperti itu. Ya karena bagaimanapun ada beberapa zat ya. Jadi obat tradisional itu dua sisi ya. Di satu sisi bisa sebagai apa ya kayak nutrisi seperti itu ya di dalam tubuh kita itu. Jadi dianggap karena tanaman jadi bukan senyawa asing misalnya begitu ya. Jadi masuk ke tubuh itu ya tidak lalu ditolak oleh tubuh tidak gitu ya. Jadi masih bisa ditolerir oleh tubuh kita ya. Tetapi ada juga senyawa-senyawa yang di tanaman itu tetap dianggap asing kan gitu ya oleh tubuh kita. Ya, dan nanti harus diekskresikan dari tubuh kita. Nah, itu tadi artinya tubuh kita juga akan bekerja lebih berat jika apa tanaman yang dikonsumsi itu terlalu banyak gitu ya membebani. Makanya ada juga kan apa ya informasi gitu ya jangan banyak minum jamu nanti ginjalnya kena gitu. Ya bisa saja gitu. Tetapi kan ada beberapa tanaman yang sudah dinyatakan aman. Ya, rempah-rempah yang sudah biasa digunakan bumbu seperti itu kan kalau yang sudah ada pengujian ya kan ketahuan
sampai batas mana itu akan membebani ginjal. Nah, makanya tadi ada riwayat turun-temurun. Ya, riwayat temurun-temurun itu digunakan lebih dari 10 tahun. Kalau itu masih bisa dipertahankan, yang itu ya, maka amannya itu ya itu masih bisa dipercaya. Tapi kalau misalnya pada suatu saat ada kejadian gitu ya, mengkonsumsi X gitu ya, tanaman X, kemudian meninggal katakanlah. Nah, maka nanti ini akan stop dengan sendirinya gitu ya, dari mulut ke mulut akan mengatakan, oh jangan minum ini gitu. Karena ini nanti menyebabkan ini gitu. Nah, makanya tadi turun-temurun bahwa itu aman digunakan dan memiliki efek. Itulah jamu. Nah, regulasi yang ada nanti bisa dilihat sendiri juga di jdih.pom.go.id. Saya sudah berusaha mengupdate begitu, tetapi mungkin bisa saja kurang waktu untuk mengupdate-nya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada peraturan baru, monggo silahkan saja dituliskan ya di add link, diinformasikan ya, kita sama-sama sharing saja. Ya, jadi ini beberapa list peraturan, yaitu Permenkes 760 Menkes tahun 92 tentang fitofarmaka, kemudian Kepmenkes 92 ini tentang pedoman fitofarmaka, Kepmenkes 56 tahun 2000 ini pedoman pelaksanaan uji klinik obat tradisional, kemudian keputusan Kepala BPOM tahun 2004-2005 tentang yang 2004 ini tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia, di mana di sini ya sudah sangat familiar sekali ya, ada 3 golongan obat bahan alam Indonesia. Nah ini jadi di tahun 2004 inilah mulai muncul ada istilah obat bahan alam Indonesia. Ya ini mau mengadop herbal begitu ya, istilah herbal gitu. Tapi herbal nanti terlalu mengikuti asing ya, negara asing begitu atau negara barat begitu. Makanya digunakan obat bahan alam Indonesia. Tapi perkembangan selanjutnya akhirnya pakai obat tradisional lagi ya. Oke, kemudian tahun 2005 ini tentang kriteria dan tata laksana pendaftaran. Ya, dan 2 peraturan ini relatif kalau saya menilai adalah peraturan yang sudah lama begitu ya, sudah saatnya harusnya direvisi. Ya. Ini sudah tahun 2022, sudah 18 tahun yang lalu. Ya, harusnya sudah direvisi menyesuaikan kondisi sekarang ya. Tapi sampai saat ini belum direvisi, tapi kadang ada peraturan-peraturan yang menambahkan begitu. Jadi nggak kelihatan dalam satu kesatuan. Ya, jadi perubahan-perubahan itu biasanya surat edaran begitu. Oke, kemudian ada Kepmenkes tahun 2007 tentang kebijakan obat tradisional nasional. Nah, inilah yang akhirnya ya evaluasi awal begitu ya tentang obat tradisional nasional dan dibuatlah sebuah kebijakan atau sering disingkat ini dengan Kotranas. Ya, sehingga di Kotranas inilah terlihat analisis SWOT-nya, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, tantangannya bagaimana, terus apa langkah kebijakan apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan obat tradisional ini. Nah itu, jadi dengan adanya momen kebijakan obat tradisional ini begitu akan lebih terarah mau dibawa kemana dunia obat tradisional ini. Ya. Oke, kemudian ada saintifikasi jamu tahun 2010. Nah, apa itu saintifikasi jamu? Ya, secara singkat saya sampaikan bahwa saintifikasi jamu itu pembuktian ilmiah jamu. Ya, jadi jamu kan kita tahu tadi turun temurun, ya kan? Nah, sambil jamu ini digunakan di masyarakat, itu sambil diteliti begitu. Itulah saintifikasi jamu. Ya, jadi tidak hanya produk yang mau ke fitofarmaka saja yang diujikan ke manusia, uji klinis begitu. Ya, tidak hanya produk yang mau ke fitofarmaka saja,
Tetapi yang masih jamu tadi turun-temurun, ya, dirisetkan, gitu ya, dianalisis, diamati, gitu ya penggunaannya, sehingga ada dukungan dokumentasi ilmiahnya. Nah, sehingga apa? Kalau itu sudah terkumpul, maka nanti jamu akan semakin dipercaya, terutama oleh kalangan tenaga kesehatan, dokter seperti itu juga akan lebih berani ya untuk merekomendasikan obat tradisional ke masyarakat atau jamu ke masyarakat. Oke, kemudian Permenkes nomor 6 tahun 2012 di sini tentang industri dan usaha OT. Permenkes nomor 7 tentang registrasi OT. Kemudian Perkab POM tahun 2012 ada dokumen induk industri farmasi dan industri obat tradisional. Perkab POM nomor 7 tahun 2014 mengatur pedoman uji toksisitas non-klinik secara in vivo. Jadi ini untuk pengujiannya, untuk mendukung pengembangan OHT dan fitofarmaka begitu, dibuat sebuah pedoman supaya sama kondisi dalam mengujikan toksisitas sebuah produk. Ya. Kemudian Perkab POM nomor 21 tahun 2015 tentang tata laksana persetujuan uji klinik. Kemudian Perkab POM nomor 5 tahun 2016 penarikan dan pemusnahan obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. Permenkes nomor 6 tahun 2016 ini tentang formularium obat herbal asli Indonesia. Di sini isinya tentang tanaman-tanaman yang layak untuk dibuat sebagai obat modern, ya, obat modern, sediaan modern, gitu, ya. Kemudian Kemenkes RI tahun 2017 formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Ya, jadi kalau yang FOHAI, formularium obat herbal asli Indonesia, tadi saya katakan produk yang dikembangkan ke bentuk sediaan modern. Tapi kalau yang ramuan ya berarti kan masyarakat bisa mengembangkan sendiri dalam bentuk ramuannya. Oke, kemudian surat edaran BPOM tahun 2017 tentang pelarut yang diizinkan digunakan dalam proses ekstraksi atau fraksinasi tumbuhan dalam produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan beserta batasan residunya. Nah, saat ini ya produk itu tidak hanya dari ekstraksi saja, bisa saja sampai ke fraksi. Nah, coba nanti cari contoh apa produk yang sudah dalam bentuk fraksi. Fraksi itu apa sih? Fraksi itu jadi kalau produk dari ekstrak itu berarti dari bahan alamnya begitu ya, diekstraksi, katakannya entah pakai air atau pakai etanol misalnya begitu. Kemudian nanti di hasil ekstraknya itu akan dibuat sediaannya. Nah, kalau fraksi itu apa? Fraksi itu adalah dari ekstraknya ini ada senyawa yang mungkin tidak berefek begitu ya, itu dihilangkan atau dikurangi kadarnya sehingga nanti kadar zat aktifnya itu akan menjadi lebih besar. Nah, sehingga dosisnya nanti menjadi lebih kecil. Ya, itu fraksi itu seperti itu. Ya, jadi ada senyawa yang tidak diperlukan dalam efek terapi begitu, itu dihilangkan. Nah, di sini ada pelarut-pelarut yang diizinkan digunakan. Nah, nanti akan kita lihat apa saja pelarutnya. Kemudian Kemenkes tahun 2017 pemberlakuan Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 ya yang saat ini berlaku. Kemudian Permenkes tahun 2018 pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatan. Ya.
Ini sebelum pandemi ya, ternyata sudah dikembangkan oleh Badan POM bagaimana perizinan itu bisa secara elektronik. Kemudian Per BPOM nomor 3 tahun 2019, ini persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Ya, semakin rinci lagi apa saja syarat-syaratnya. Nah, ini nanti peraturan inilah core inti dari kuliah ini. Ya, ya salah satu core lah ya. Sama Farmakope Herbal Indonesia itu. Karena mengatur atau berisi tentang persyaratan, ya kan? Syarat mutu, kualitas dari bahan baku dan produk. Kemudian ada keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik BPOM tahun 2019 tentang clustering jalur hijau dalam rangka prioritas penerbitan izin edar obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Ini sudah mulai dikembangkan oleh Badan POM. Ya, jadi apa? Untuk produk-produk yang bahan alamnya memang sudah sangat settle sebagai bahan yang aman dan berefek, maka ada clustering tersendiri sehingga nanti proses pendaftarannya itu akan lebih cepat, ya. Sudah terpisah kelompok dengan tanaman-tanaman yang butuh evaluasi lebih banyak dari Badan POM. Ya, jadi ini upaya untuk mempercepat. Oke, kemudian surat edaran nomor HK tahun 2019. Nah, ini penerapan TTE, tanda tangan elektronik, dan 2D barcode pada surat keputusan persetujuan registrasi baru high-risk, registrasi variasi dan registrasi ulang obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta simplifikasi atau notifikasi registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan komposisi tertentu. Nah, nanti kita lihat ya apa isinya. Oke, kemudian ya cukup banyak ya peraturannya. Surat edaran Kemenkes tahun 2020 ini tentang pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan. Permenkes nomor 14 tahun 2021 ini standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. BPOM nomor 5 tahun 2021 tentang mekanisme monitoring efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan. Kemudian Per BPOM nomor 14 tahun 2021 tentang sertifikasi CPOTB. Per BPOM nomor 18 tahun 2021 ini pedoman uji farmakodinamik praklinik obat tradisional ya supaya mau uji praklinik itu sistem ujinya sama gitu. Ya, ini akan mengenakkan dari sisi industri dalam melakukan uji praklinik maupun dari sisi Badan POM pada saat mengecek hasil uji praklinik. Ya, tidak ada variasi metode untuk pengujiannya. Kemudian Per BPOM 19 tahun 2021 pedoman tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik. Kemudian Per BPOM nomor 25 tahun 2021 penerapan CPOTB. Nah, ini beberapa kumpulan peraturan ya, beberapa kumpulan peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian diharapkan ini akan mempermudah
Cek, 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 cek. Halo, cek, 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 cek. Bro, suaramu masuk.